panggil namanya, angkat tangan. Oke? Siti Habibah. Hadir, Bu. Jamiati. Hadir, Bu. Robiana. Saya, Bu. Nining Waningsih. Hadir, Bu. Beatri. Hadir, Bu. Desi. Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir ya. Iya, Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa. Kepada abang kelasnya, coba dulu pimpin teman-temannya. Baik Bu, kita mulai pelajaran pada hari ini. Ada baiknya kita mulai dengan ucapan Bismillah. Oke, ada yang tahu nggak materi kita pagi kali ini? Jadi ibu membawakan materi peran Indonesia di Asia Tenggara. Nah, anak ibu kan semua sudah kelas 6, sudah beranjak dewasa. Nah, tahun depan kan kalian semua sudah SMP kan? Jadi, anak ibu semua harus giat belajar supaya nanti tercapai sekolah yang diimpikannya, sekolah terfavorit kan? Langsung saja ya. Anak ibu Ririn bisa bantu ibu? Bisa, Bu. Sini bu. Semangat ya. Oke anak-anak, kita speaking dulu ya. Negara ASEAN. Jadi liriknya itu pelangi-pelangi alangkah indahmu. Oke, ibu mulai ya. 3, 2, 1. Ya. Negara ASEAN di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Malaysia, Kamboja. Pendiri ASEAN ada 5 orang. Ada Malaysia dari Indonesia, ada Brunei dari Malaysia, Thailand, Oman dari Thailand, Estona dari Singapura, Nasi Soramon dari Filipina. Oke, sekali lagi ya kita speaking. Iya. 3, 2, 1. Ya. Negara ASEAN di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Kamboja. Pendiri ASEAN ada 5 orang. Ada
nama Ibu Hartini Dwitri, MPD. Nah, materi kita pada pagi ini adalah peran Indonesia di Asia Tenggara. Jadi, terbentuknya sebuah organisasi ini karena negara ASEAN. Kenapa bisa terbentuk negara ASEAN? Karena negara ASEAN dibentuk dilandaskan dari kepentingan bersama, dari masalah-masalah bersama di negara ASEAN ini. Dengan ditandainya, dengan terbentuknya negara ASEAN ini akan memperkukuh ikatan solidaritas, perdamaian abadi, dan kerjasama yang saling menguntungkan di setiap negara-negara ASEAN-nya. Jadi, ASEAN. Anak ibu ada yang tahu nggak kepanjangan ASEAN itu apa? Nah, jadi kepanjangan ASEAN itu adalah Association of Southeast ASEAN Vision. Ada yang tahu nggak artinya apa? Jadi artinya adalah sekumpulan negara-negara di Asia. Nah, ASEAN didirikan pada tanggal, ada yang tahu nggak tanggal berapa? 8 Agustus 1967. Awal mula berdirinya negara ASEAN ini hanya 5 negara saja. Yang pertama Indonesia, Malaysia, Taiwan, Singapura, dan Filipina. Mereka yang membuat awal pertamanya negara ASEAN ini pada tanggal 8 Agustus 1967. Selanjutnya disusul lagi oleh negara Brunei Darussalam, dan negara Brunei Darussalam ini diterima dan bergabung pada tanggal, singkat aja ya, pada tanggal 7 Januari 1984, dan disambung lagi oleh negara Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995. Disambung lagi oleh negara Laos dan Myanmar. Mereka ini bersamaan bergabungnya dan diterima di negara ASEAN pada tanggal 27 Juli pada tahun 1997. Dan negara yang terakhir, ada yang tahu negara apa ini? Iya, Kamboja. Bergabung pada tanggal 16 Desember tahun 1998. Nah, jadi Anda itu sudah tahu kan kapan mereka masuk dan diterima di negara ASEAN. Selanjutnya kita akan membahas tentang lambang logo ASEAN. Jadi kita harus mengetahui dari warna-warna tersebut. Yang pertama itu warna merah, biru, putih, dan kuning. Nah, jadi merah ini menggambarkan keberanian ataupun kedinamisan dari para tokoh pendiri ASEAN. Yang kedua, biru menggambarkan perdamaian ataupun solidaritas. Yang putih menggambarkan kesucian, dan yang kuning menggambarkan kemakmuran, kejayaan ataupun kekayaan. Selanjutnya kita harus mengetahui kenapa bentuk logo ASEAN ini lingkaran. Karena lingkaran itu sebuah persatuan antara ikatan solidaritas antara negara-negara ASEAN. Selanjutnya, logo dari untayan padi. Untayan padi itu ada 10 untayan. Artinya, yaitu menggambarkan 10 negara. Nah, jadi 10 negara ini mempunyai impian ataupun harapan-harapannya seperti memajukan negaranya masing-masing, menciptakan
menciptakan peraturan ataupun ketertiban hukumnya. Dan selanjutnya contoh-contoh kerjasama di negara ASEAN. Ada 5 contoh. Yang pertama contoh di bidang politik. Contoh kerjasamanya di bidang politik itu mereka membuat bebas senjata nuklir. Yang kedua di bidang ekonomi. ASEAN menciptakan atau mengupayakan ekonominya itu subur, seperti mereka membuat perdagangan bebas. Yang ketiga yaitu tentang budaya. Contohnya seperti pertukaran mahasiswa ataupun pertukaran pelajar. Yang keempat yaitu contoh di bidang sosial. Contohnya itu seperti mereka memberikan bantuan dana ataupun bencana alam. Yang kelima yaitu tentang latihan militer. Jadi negara ASEAN ini semua dari 10 ini mereka membuat latihan militer bersama. Gunanya apa? Untuk melindungi kawasan mereka dari penjajah yang akan datang. Nah, jadi Ibu akan memperkenalkan tokoh-tokoh pendiri di ASEAN. Yang pertama yaitu Indonesia. Ada yang tahu Bapak tokoh pendiri ASEAN dari Indonesia? Iya, ada Melwi. Dari Malaysia siapa? Yang dari Thailand siapa? Iya betul. Dari Singapura siapa? Dan yang terakhir dari Narcisco. Oke, di sini Ibu akan membuat games turnamen yang akan didirikan oleh 3 kelompok kepada masing-masing kelompok. Satu kelompok 5 orang. Maju ke depan. Oh, Ibu tarik aja ya. Kelompok memperebutkan benda ini. Siapa yang mendapatkan benda ini? Dia akan menjawab pertanyaan ini. Siapa pendiri tokoh Malaysia? Tinggal sendiri ya. Panjangan dari ASEAN. Association Outside ASEAN Bergabung di ASEAN. Brunei Darussalam. Iya. Sebutkan contoh kerjasama di bidang sosial. Iya. Oke, untuk kelompok 1 dengarkan soalnya. Jelaskan logo dari lingkaran. Lingkaran.
saling menyambut, saling bekerja sama dan saling peduli kalau menolong. Tepuk tangannya. Kepada itu satu pemimpin dari ketuanya. Kelompok dua, kelompok tiga. Kelompok tiga mana? Makasih Bu. Kelompok dua. Kelompok dua ini. Kelompok satu. Selanjutnya juara satu dimenangkan oleh kelompok satu. Juara dua dimenangkan oleh kelompok dua. Kepada anak ibu anak kamu. Mungkin waktu ibu sudah habis kan. Untuk mengakhiri pertemuan kita membaca hamdalah. Kepada anak ibu, kami minta maaf apabila ada kesalahan kata ibu ataupun perilaku ibu di dalam kelas. Jadi, sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu pamit dulu ya. Iya.